Kebiasaan jemaah haji dari Indonesia ini benar-benar mencemarkan nama baik negara. Jangan Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Haji Indonesia ini udah putus urat adabnya, geng. Maaf, Kiai bisa bilang seperti itu, geng. Haji itu hanya main-main. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video lagi dan lagi, geng. Jamaah haji Indonesia buat malu, geng. Dan banyak ya, geng, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dari Indonesia itu dibawa ke tanah suci Mekah sana, geng. Sampean ini Pak ya Bu ya, mau niatnya mau berniaga ataupun mau beribadah ataupun mau berjoget-joget, itu orang yang ke sana itu niatnya mau beribadah. Banyak yang ingin beribadah ke sana. Namun sampai ada kesempatan, ya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, malah dibuat seperti ini. Ada yang berjoget-joget, ada yang berjualan, dan ada juga yang terakhir yang baru kali ini, geng, ya, ada 4 orang lelaki hisap rokok di dalam hotel sampai alarmnya berbunyi, geng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, itu di tanah suci. Sampean ke sana itu beribadah, bukan malah joget-joget ataupun berjualan ataupun hal-hal yang lainnya. Tolonglah jaga adab sedikit. Buat malu nama citra Islam Indonesia saja bila macam ini, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Astagfirullahaladzim. Lihat, geng. Gak malu apa dilihat orang ya, geng. Ya, lihat. Lihat. Waduh. Aduh. Jauh-jauh dari itu. ولا شك أن تساهل الناس في التصوير في الحقيقة ظاهرة حتى في المسجد النبوي. حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب وهذا سيلفي. ما يسمع من الخطبة شيء. لا ويكذبون أيضا في التصوير. لو سمحت صورني. كذاب ما يدعو. لكن إذا عاد إلى أندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو. Kayaknya kurang pantas aja gitu ya. Dilihatnya, apalagi ketawa-ketawa yang sampai orang pada nengok. Kalau itu yang ada Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa. Membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hari pergi haji
dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih. Kebiasaan jemaah haji dari Indonesia ini benar-benar mencemarkan nama baik negara. Jangan skip video ini biar kamu tidak menjadi pelaku selanjutnya. Beberapa kebiasaan buruk jemaah Indonesia yang tidak patut dicontoh saat ibadah haji ataupun umroh. Yang pertama, membawa spanduk atau banner. Hal ini merupakan pelanggaran yang sering dilakukan untuk memperkenalkan atau mempromosikan tentang organisasi atau dari mana mereka berasal. Tentunya ini bisa merusak niat ketika pergi beribadah ke tanah suci dan mengganggu ketertiban. Apalagi seringkali diiringi dengan teriakan suara kencang dengan menyanyikan lagu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Yang kedua, dengan santainya merokok di area masjid tanpa tahu malu. Padahal ini membuat orang merasa terganggu dengan asapnya. Tidak dipungkiri, kebanyakan perokok adalah kalangan kelas menengah ke bawah yang memang itu merupakan hiburan termurah yang bisa mereka konsumsi tanpa mempedulikan hak dari orang lain yang mempunyai kebutuhan menghirup udara bersih. Namun malah dicemari oleh orang yang merokok di dekatnya. Kalau menurut kamu, kebiasaan buruk apalagi yang biasanya dilakukan oleh warga negara kita ketika melakukan ibadah haji? Tulis di kolom komentar. Apa jemaah haji asal Indonesia merokok di kamar hotel Arab dan Bapak suruh keluar biar tahu di luar gimana. Keluar dulunya. Sabar Bu, yang sabar Bu. Kita maaf Pak, sama-sama. Coba lihat pulang siang pada keluar Pak. Saya sudah nangis Pak. Ini cepat. Coba balik sama aja. Udah sampai. buat malu. Bapak suruh keluar biar tahu di luar gimana. Keluar dulunya. Sabar Bu, yang sabar Bu. Kita maaf Pak, sama-sama. Coba lihat pulang siang pada keluar Pak. Saya sudah nangis Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak ada rasa malunya, geng. Udah putus rasa malunya. Udah habis rasa malunya, geng. Udah sampai ditegur oleh imam besar Arab Saudi, geng. Sampai ditegur, malah mbaknya ada yang joget-joget. Ada yang lari-lari. Belum seakan-akan dia di taman. Mbak. Semua orang, Mbak, ya, yang menonton ini mungkin juga yang ingin pergi ke sana, Mbak. Itu. Malah udah sampai ke sana malah buat mainan, buat TikTok, joget-joget. Ada juga yang berjualan dan ada juga yang menghisap rokok. Mungkin ya, geng, jamaah haji Indonesia ini udah putus urat adabnya, geng. Kayak gitu. Kenapa ikinya bisa bilang begitu? Ya, karena kebiasaan-kebiasaan di Indonesia dibawa ke negara orang lain. Gini ya, ini menurut pandangan ikinya dan menurut pendapat ikinya. Tolonglah yang membuat travel itu diajarin lah. Ini tidak boleh kayak gini. Ini tidak boleh dilakukan hal seperti ini di Tanah Suci Mekah. Ingat Bu, sampai itu membawa nama baik Indonesia. Dinasihatin, dibilangin kayak gitu ya geng ya. Nah, yang akan ikinya reaction lagi ini geng, ini lebih parah lagi geng. Kayak gitu geng ya. Kenapa? Dia mempromosikan wisata Indonesia. Katanya di Indonesia juga ada tanah suci. Astagfirullahaladzim. Kata apanya tentang ibadah haji, gengnya menurut Prof DRK Haji kayak gitu. KH kayak gitu, gengnya. Abdul Syakur Yasin kayak gitu, geng. Gak usah dilebih-lebihkan orang berhaji itu. Wah. Orang berhaji itu buat orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu seperti sampean, nggak tahu juga kayak gitu, gengnya. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau. Orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Maaf, kalau dipikir-pikir leluhur dari semua leluhur itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya kecuali kalau situ mau mengaku leluhurnya berasal dari Pithecanthropus erectus, yaitu yang dianggap oleh sebagian orang sebagai manusia pertama dari tanah ini. Namun pastinya, tanah suci di muka bumi ini seluruhnya telah ditetapkan oleh Tuhannya leluhur pertama. Jadi nggak bisa dibuat-buat oleh leluhur sembarangan. Yang jelas, tanah suci dikatakan suci itu karena diakui, bukan butuh pengakuan. Jika Anda dan pengikut Anda ingin bertamasya kebangunan leluhur sendiri sih, silakan saja. Tapi jangan promosi untuk diakui, karena tanah suci yang benar-benar suci tak perlu promosi untuk diakui.
Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Astagfirullah. Camping-campingan, muter-muter bangunan, Astagfirullahaladzim. mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Itu kan semuanya main-main. Haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napaktilas. Ibadah haji itu merupakan mengakomodir budaya lokal. Karena ini menghasilkan uang, meningkatkan kesejahteraan. Makanya dirawat Ka'bah itu. Dengan ada Ka'bah saja orang Arab bisa makan loh. Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Betul nggak? Kalau di Indramayu orang datang ke Indramayu minum air Cimanuk, ya sengaja datang untuk mandi di sungai Cimanuk dengan khasiat-khasiatnya gitu. Ya, setahun sampai 50 juta, 100 juta makmur Indramayu. Kos-kosan harus enggak? Yang dagang rujak, yang dagang sarabi, ya Sunan Gunung Jati sudah meninggal kan? Berapa ribu orang bisa makan di Gunung Jati nih? Yang jual menyan, jual kembang, jual air, penginapannya, kos-kosannya dan sebagainya. Nah, nama kemakmuran. Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit pada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Subhanallah, kenapa harus berbicara seolah-olah seperti seorang munafikun? Bukankah haji itu adalah bagian dari rukun Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan gak cuma satu dalil saja yang mendukung syariat haji. Di antaranya juga banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan haji merupakan syariat Allah Azza wa Jalla yang turun pertama kepada Abul Anbiya dan menjadi syariat yang dilanjutkan Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maaf nih, kita lebih percaya syariat Nabi daripada tukang promosi. Ya Allah ya Robbi geng, ya Allah ya Robbi. Ini manusia macam apa geng? Seorang ustadz bisa seorang ustadz ataupun apa ini kiai kah? Bisa bicara seperti itu geng. Prof Kiai. Kayak gitu namanya geng ya. Kalau tak silap dia lah. Soalnya ikinya gede juga dengan dia geng. Peliknya minta ampun. Gak usah dilebih-lebihkan. Orang cuma Astagfirullahaladzim. Itu rukun Islam yang kelima haji itu. Bagi orang yang mampu. Kayak gitu ya gengnya. Bagi orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu diam. Gak usah seperti Anda. Kayak gitu gengnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ikinya sampai geram juga kayak gitu geng. Gimana menurut Anda? Anda geram ya gengnya. Kenapa seorang Prof Kiai bisa bilang seperti itu geng? Haji itu hanya main-main. Cuma mengiringi apa namanya? Mengiringi bangunan-bangunan. Enggak. Ini stres menurut ikinya orang nih geng. Dia ngaji di mana, belajar di mana. Padahal apa namanya geng ya? Haji itu adalah rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu, setahu ikinya, tahu ikinya gitu ya geng ya. Itu sholat Jumat selama 51 hari kalau 51 Jumat kalau tak silap ya gengnya, mohon maaf ikinya agak lupa tentang pelajaran itu, sudah kayak gitu gengnya. Kayak gitu geng. Namun juga tidak dipanggil haji kayak gitu gengnya. Namun ya seperti ini geng gini. Bila kita sindir, bila kita tegur
nanti netizen daripada Konoha itu tidak terima. Seakan-akan dia paling bagus. Ini kan tradisi. Tradisi nenek moyang. Kalau tradisi itu, kalau yang syariat Islam, oke, ini bukan syariat Islam. Kalian mau ikut? Come on lah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.